Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang sholih dan sholihah? Pada kesempatan kali ini, Bu Guru ingin menyampaikan tutorial cara pengisian lembar jawaban untuk penilaian tengah semester 1. Nah, di sini Bu Guru punya lembar jawaban seperti ini. Lembar jawaban ini nantinya Bapak dan Ibu Guru mengoreksinya dengan menggunakan scan melalui HP. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan anak-anak ketika menjawab soal PTS atau penilaian tengah semester, lembar jawaban yang harus diperhatikan adalah anak-anak melihat LKPTS-nya kelas 5. Jadi jangan sampai tertukar dengan kelas yang lainnya. Misalnya anak-anak punya kakak atau adik yang kelas 6 atau yang kelas 4, maka lembar jawabannya tidak boleh tertukar. Kelas 5 harus menggunakan lembar jawaban yang tertulis kelas 5. Nah, anak-anak, karena ini menggunakan scan HP, maka anak-anak perlu mempersiapkan yaitu pensil 2B untuk komputer, kemudian penghapus. Penghapus ini digunakan ketika anak-anak menjawab soal, kemudian sudah melingkari jawaban dan ternyata salah atau ingin mengganti, maka anak-anak dihapus bersih, kemudian mengganti jawaban yang menurut anak-anak benar. Kemudian bisa dengan menggunakan peruncing kalau pensilnya sudah tidak tajam lagi. Nah, ini adalah alat yang bisa digunakan. Ketika nanti anak-anak lembar jawaban ini tidak sengaja tersiram air atau misalnya sobek, maka anak-anak bisa memfotokopi lembar jawaban yang lainnya. Difotokopi tapi memilih yang kelas 5, tetap memilih yang kelas 5. Nah, sekarang Bu Guru akan ajarkan bagaimana cara mengisi lembar jawaban PTS 1 ini. Ya, kita mulai. Nah, anak-anak, Bu Guru akan memandu bagaimana cara mengisi lembar jawaban PTS 1. Di sini ada kolom identitas, ada nama. Nah, anak-anak diisi dengan nama lengkap. Kalau tidak cukup, maka boleh disingkat namanya. Contohnya misalnya menggunakan nama Bu Guru. Bu Guru tulis Nur Aini. Misalnya mata pelajaran yang saat ini akan dikerjakan, ini IPA. Kelasnya Bu Guru kasih contoh kelas 5 Yahya. Nah, identitas ini ditulis sebelum anak-anak mengerjakan soal. Yang paling penting adalah ketika mengerjakan, jangan sampai lupa anak-anak untuk mengisi NIS. Kolom ini, NIS ini harus diisi. NIS tidak boleh salah dan jangan sampai tertukar NIS-nya. Misalnya, NIS-nya Bu Guru contoh 6, 7, 8, 9. Nah, di sini ketika sudah menulis NIS 6, 7, 8, 9, maka anak-anak menghitamkan bulatan yang ada di bawahnya. Ini misalnya di sini sudah ditulis 6, maka dicari kolom yang 6. 6, cari di sini 6. Maka yang ini kita sedikit saja kasih tanda. Berikutnya 7. 7 di bagian sini. Ya, kemudian 8, kita tarik mana cari angka 8. Kemudian 9, kita cari angka 9. Nah, kalau sudah kita hitamkan bulatan ini secara penuh yang tebal seperti ini.
penuh 6, 7, 8, 9. Nah, seperti ini. Jadi, anak-anak harus ingat NIS anak-anak sendiri. Jangan sampai salah atau tertukar dengan punya temennya. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh dengan pengoreksiannya. Nah, berikutnya kalau identitas ini sudah nama, mata pelajaran, kelas, dan terutama NIS ini sudah diisi, baru anak-anak membuka soal yang sudah diambil, kemudian mengerjakan. Nomor 1 misalnya, itu jawabannya misalnya A, maka anak-anak pilih A, kemudian dilingkari, dihitamkan seperti ini sampai hitam. Misalnya nomor 2 jawabannya D, maka anak-anak melingkari yang D. Nah, ketika nomor 2 anak-anak melihat lagi jawabannya bukan D atau salah, mau mengganti jawaban yang lain, maka anak-anak bisa menghapus. D ini ternyata salah, maka mau diganti dengan jawaban yang lain. Maka dihapus yang bersih, kemudian mengganti ke jawaban yang benar. Misalnya menurut anak-anak yang benar adalah C, maka jawabannya adalah C, dilingkari dan dihitamkan. Tuh. Nah, anak-anak mengerjakan sesuai jumlah soal. Misalnya IPA itu soalnya ada 30 pilihan ganda, maka dihitamkan, dilingkari sampai 30 soal. Kemudian bagian yang sebelah kanan ini adalah bagian untuk mengisi soal isian singkat dan soal esai. Nah, untuk soal isian singkat dan esai, Bapak dan Ibu guru tidak mengoreksinya tidak menggunakan HP, tapi manual dengan tulis tangan. Sedangkan untuk pilihan ganda, Bapak dan Ibu guru akan men-scan jawaban anak-anak dengan menggunakan HP. Demikianlah tadi tutorial cara pengisian lembar jawaban PTS 1 kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Nah, anak-anak, Bu Guru mengingatkan pada tanggal 28 September hari Senin kita mulai penilaian tengah semester. Dan anak-anak, pengambilan soal sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi oleh wali kelas masing-masing. Pengambilan soal diambil oleh wali murid atau orang tua dari anak-anak dari pukul 08.30 sampai dengan 09.30 di kelas masing-masing dengan wali kelasnya masing-masing. Demikian informasi yang Bu Guru sampaikan. Semangat belajar untuk melaksanakan penilaian tengah semester. Bu Guru harap anak-anak semangat belajar di rumah dan mengerjakan dengan jujur penilaian tengah semester ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.